kamu suka kenapa nggak nembak gitu. Asik, Pada anak saat kelas itu aku 6 nggak tahu SD nembak ya. apa tuh. Iya, terus aku tanya kakak dong, mas nembak tuh apaan gitu. Oh ya udah tembak aja. Oke, aku ketik mau kakak aku tembak. Hai semua, Naga di sini. Balik lagi di Tamu Naga. Kali ini kita kedatangan seorang raja. Asik. Ngeri ya. Jadi harus attitude-nya harus dijaga nih. Kedatangan seorang raja nih. Muhammad Raja Gyanuka Putra, bener ya? Benar. Bener ya? Waduh, apa kabar? Baik, Harus sehat. Thank you ya waktunya, udah meluangkan waktu. Kita tuh terakhir ketemu kapan sih? No, kayaknya baru-baru ini deh. Iya baru-baru. Baru 2-3 minggu, Udah 2 bulanan lah ya, 2 bulanan kemarin tuh yang Nuka lagi promoin lagu sama Mahal ini. Terus aku juga lagi promo buat single apa ya kemarin ya? Pokoknya bulan Agustus kayaknya deh, Agustus. Karena sekarang waktu itu berjalan cepat banget ya. Bener. Cepet banget, parah cepet banget. Lagi sibuk apa Nuk? Sekarang paling persiapan single kedua sih. Karena kan kemarin single pertama udah selesai, terus di sosial media kayak banyak nyerbu nih, mana next single gitu. Jadi Itu gitu kayak. jadi ini gak sih kalau kayak gitu jadi beban gak sih di Jadi Nuka mana nih single baru gitu. Padahal masih promo single yang kemarin udah ditanyain single baru gitu. itu Iya dia. kan? Kalau beban sih sebenarnya awalnya merasa gitu, cuman sekarang aku malah anggap itu kayak sebagai pacuan aja, jadi biar aku lebih semangat juga nulis lagu. Tapi yang kemarin tuh memang konsep awalnya featuring dulu gitu sama Mahal ini. Ya, jadi Atau request pribadi? enggak. Request pribadi. Awalnya pengen sendiri nih. Terus di label tuh ada kayak percakapan gitu kan, karena sebelumnya kayak ada konser di YouTube. Terus Teman-teman idol semua gitu konser di YouTube. Terus aku kan duet sama Lini, cuman belum di konsepin kalau itu single duet gitu. Nah, terus reaksi dari netizen tuh kayak kebanyakan katanya Cocok nih gitu ya. Positif gitu ya. Udah terus akhirnya dicobalah duet gitu. Baper ya, netizennya baper ya. Tapi emang ditentuin dari label ya. Udah nih Nuka featuring Mahal ini aja kayaknya cocok nih gitu. Ya, jadi di label tuh sebenarnya ditanyain awalnya. Kan masing-masing udah kayak ada persiapan single sendiri gitu. Nah, tapi kayak ditanyain kamu mau nggak duet sama gini-gini. Aku awalnya itu dong kayak mikir dong. Kan soalnya aku pengennya dikenal sebagai solois gitu. Oh iya, buat single perdana gitu ya. Cuman aku mikir lagi kalau duet itu nggak salah juga sebenarnya. Siapa tahu tuh malah bisa kayak jadi batu loncatan lah gitu. Tapi gimana sejauh ini? Duet dengan Mahal, lagunya bagus loh. Bagus banget. Serius bagus banget. Aman sih. Aman gimana nih? Aman. Iya. Tapi emang suka kan? Lagunya emang suka. Suka. Emang seru. Waktu itu kan didengerinnya demonya tuh ref. Dari first sama ref. Itu lagu siapa yang buat? Nuka? Bukan, Kak Pika Iskandar. Oh, oke. Terus? Itu didengerin first sama chorusnya, habis itu kayak waktu denger chorusnya kita merasa ini kayaknya bagus deh gitu, kayak cepet nempel gitu, jadi dijadikanlah single pertama. Jadilah Nuka featuring Mahal ini. Yep. Tapi Nuka ini kan mulai banyak dikenal publik tuh setelah Nuka jadi runner up The Voice Kids 2016, bener gak sih? Iya bener. Bener gak sih? Atau ada sebelum itu ada nggak? Ada, sebelum itu jadi aku pernah ikut Indonesia Mencari Bakat namanya. Di Trans ya, aku ngikutin. Waktu itu sampai 4 besar juga. 4 besar. Iya. Kalau yang di The Voice Kids? Runner up. Tapi emang seneng ikut kompetisi gitu Nuk? Dari dulu, dari kecil gitu? Jadi aku setiap ikut gitu tuh kayak nyoba-nyoba aja sih. Tapi kalau dari akunya awal kayak ikut IMB gitu, basket gitu, aku nggak mau pertamanya. Oh gitu. Jadi waktu itu ada iklan kan di TV, The Voice gitu. Terus aku sengaja nggak kasih tahu orang tua. Jadi aku kayak gitu. Oke, belum bukan dari mama berarti ya, bukan ya belum. Oh dari aku sendiri nggak. Terus tiba-tiba mama, mas apa tuh lihat dari internet tiba-tiba. Terus ada ini nih. Terus kamu ikut ini dong. Terus aku kayak ya ketahuan. Padahal udah tahu. Udah tahu tapi nggak nyampein gitu ya. Terus? Jadi saya ikut nyoba, sampai lolos ke Jakarta, habis itu lulus runner. Tapi sebelum yang ikut ajang-ajang gitu, Nuka tuh tahu kayak, oh ini Nuka tuh memang senengnya nyanyi gitu. Dari keluarga kah atau dari kecil emang udah seneng ikut lomba di sekolah atau gimana gitu? Itu sebenarnya nyanyi itu dikenalin sama ayah sih, sama papa. Nyanyi musik tuh. Jadi awalnya aku passionnya malah ke bola.
Nah, terus waktu itu kan karena kan Nuka ada kakak dan dua kakak itu punya band, main musik. Nah, Nuka itu beda sendiri lah. Jadi Nuka sukanya bola, yang lainnya sukanya musik. Oh, papa tuh memang main musik, kakak juga main musik. Iya, jadi papa tuh kuliah sama SMA main musik. Oke. Jadi aku dikenalin sama musik, pertama didengerin Bon Jovi gitu-gitu, terus asik. Bryan Adams gitu. Jadi kan karena dulu waktu kecil suara aku kan tinggi ya, jadi ya dihajarlah lagu-lagu klasik rock gitu. Nah terus pas kenalin, cuman aku waktu itu ngerasa kayak aku gak nyaman gitu, karena aku gak suka musik waktu itu. Itu seumuran apa? SD, Itu SMP, SD kelas terus 4 lah gitu. Terus ada kan, habis itu ada lomba nyanyi, setiap lomba nyanyi pasti aku selalu diikutin gitu. Diikutin apa emang Nuka pengen diikutin sama mama sama papa iya, gitu? sama papa. Oke, Udah jeblosin. Iya bener, tapi ya udah kayak ngikut aja gitu. Tapi alhamdulillah kayak menang gitu. Jadi dan itu sombong. Oh iya, soalnya kan apa ya, kayak kan maksudnya itu mungkin di Solo ya kayak daerah dan pasti ketemunya gitu terus gitu orangnya. Dan aku pasti setiap lomba nyanyi itu selalu bawain lagu yang sama, lagunya apa tuh? Bryan Adams. Bryan Adams Heaven. Ya, itu terus pasti. Udah pasti ya, udah di luar kepala tuh ya kalau bawa lagu gitu ya. Aku sampai punya minus one-nya itu ada 5 atau 6 gitu. Minus one lagu Lagu itu berbagai juga. macam arrangement. Sama, cuman beda sama. kunci. Jadi kan dari mulai masih belum pecah suara sampai suaranya udah pecah. suaranya masih sama. Cuman waktu itu aku pas lagi sakit kan tenggorokannya. Jadi ikut lomba tapi lagi sakit. Jadi nada Udah tahu diturunin key-nya gitu ya. Boleh juga. Boleh juga. Terus dari situ keterusan tuh ikut terus sampai akhirnya IMB terus The Voice. Ya, oh dulu aku pernah ikut Idola Cilik. Pernah itu dari tahun berapa? 2000 berapa ya? 11 ke 12 gitu nggak salah. Masa sih? Iya, Tapi bukan yang aku itu jurinya masih Duta, Mas Duta, bukan? Enggak. Itu kayaknya yang pas seasonnya Bagas deh. Seasonnya Bagas? Iya. Nuka ikut di seasonnya Bagas emangnya? Iya, cuma apa sampai audisi Jogja yang pertama ketemu juri Oh itu aja. gitu, soalnya pas seasonnya Bagas itu aku jurinya. Aku soalnya baru Bagas, sampai- kalau Bagas, Dava, terus sekarang Chelsea ya? Ya, ya kan, ada yang benar ya. itu aku- Tua yang tahu jurinya, juri. terus. Jadi aku itu cuma sampai audisi pas di Jogja tapi ketemu juri itunya. Tapi itu nggak lolos. Sudah habis itu kayak kan aku diikutin Idola Cilik terus tuh. Nah, terus aku kayak pengen nyoba yang Indonesian Indonesia Mencari Bakat. Aku mau nyoba dong ikut ini gitu. Ya udah cobain lah. Terus akhirnya 4 besar gitu. Terus itu ada The Voice Kids lagi, aku sebenarnya udah males. Ikut lagi. Terus Oh, nggak tertarik tadinya nggak pas tertarik The Voice ya? ya. Terus suruh ikut lagi runner up. Terus itu yang Indonesian Idol ini emang dari aku sama orang tua kayak bareng gitu. Berembuk bareng. gitu. Udah akhirnya ikut. Indonesian Idol kemarin ya. Emang main bola sukanya siapa? Cristiano Ronaldo. Makanya potongan-potongan Cristiano Ronaldo, zaman-zaman Ronaldo ABG dulu. Tapi dia kayaknya diapain aja rambutnya bagus nih. Iya, iya, mirip lah. Ini potongannya bukan kayak Dia Cristiano tapi Ronaldo. kayak lebih kebotak nggak sih dia sekarang? Sekarang? Hah. Enggak, dia kan selalu klimis-klimis gitu. Kenapa Nggak sih botak. orang tuh kalau ngefans pasti Ronaldo gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Angkatannya dia kan ada yang lain. Ada dua Nggak Ronaldo musim. Messi, Ronaldo Messi. Nah ya Ronaldo Ya kan? Messi gitu. Kayak ditanyain fans kamu siapa, Ibrahimovic, jarang. Terus kalau misalnya ketemu sama fansnya Messi, tawuran nggak? Kan kalau kita ngeliat di sosial media kan tawuran kan. Biasanya Kenapa sih itu? Maksudnya kenapa Ronaldo sih? Kenapa nggak angkatan Ronaldo tuh ada macam-macam loh? Jemba-jemba misalnya. ada loh jemba-jemba tuh di Manchester United ada. Dia main bareng sama Ronaldo, bener nggak? Bener nggak? jemba-jemba. Jemba-jemba. Dia tahu Angkatan Ronaldo, coba deh lihat di Manchester United. Ada. Kenapa harus Ronaldo gitu? Karena emang karena waktu itu aku suka Real Madrid kan. Jadi Oke. aku ngikutin dia waktu di Real Madrid. Mm-mm. Di MU aku enggak. Jadi Real Madrid tuh aku selalu ikutin UEFA Champions League. Terus pasti kan waktu itu menang berturut-turut tuh pernah tuh. Terus pas itu karena Ronaldo yang paling sering diliput atau dibicarakan, ya udah aku jadi suka Ronaldo. Terus sampai sekarang dia di Juventus gitu-gitu. Terus ada pas buka YouTube aku lihat yang dulu di MU gitu. Legend sih ya, Ronaldo legend sih. Katanya dia terakhir bakal main di Piala Dunia tuh 2022 besok tuh. Iya, itu terakhir. Terakhir. Gimana perasaannya sebagai penggemar Cristiano Ronaldo akan kehilangan sosok ikonik? Mungkin dia jadi pelatih kali ya, Nuk?
kayaknya enggak deh. Dia kayaknya Nggak mungkin, kalau ya? dari percakapan sebelumnya mungkin kalau nggak salah ya, kalau aku anggapnya dia mungkin fokus ke keluarganya sih. Ngikutin lo sampai fokus ke keluarga. Enggak, soalnya dia setiap interview gitu pasti bilang kayak fame atau apapun itu bukan yang berharga di dunia ini. Justru dia pengennya justru keluarga, ya, balik karena lagi ke keluarga. Dimanapun kalian berada pasti support system pertama tuh keluarga. Keluarga. Diutamakan. Iya, dia bisnisnya udah banyak juga sih. Iya bener sih. Iya kan? Iya. Iya, dia tuh kalau ngelihat pergerakan Cristiano Ronaldo tuh kita jadi ingat pergerakan, ya bukan soal permainannya ya, maksudnya pergerakan bisnisnya tuh kayak David Beckham nggak sih? Ingat nggak Iya, sih? bener. Kayak pergerakan bisnis dia punya clothing fashionnya, dia punya. Semuanya di situ. Tapi kayaknya semua sukses di Ronaldo. Mantap Ronaldo. Ronaldo. Tapi kalau main bola tuh dulu sampai gimana aja sih lu? Kayak main sama teman-teman kah atau sempat gabung sama tim bola apa, sempat yang serius buat karir bolanya? Gabung tim sempat. Jadi dulu sempat ikut SSB dan apa ya, itu lumayan lama sih dari kelas SD. 2 SD sampai kelas 4 ya. Itu ikut SSB terus sebenarnya dulu cita-cita main sepak bola tuh, terus kayak pengen. Oh, dari kecil tuh sebenarnya pengennya main sepak bola. Jadi pengen pemain timnas, terus pengen keluar pokoknya udah tinggi. Pokoknya di kepala tuh suara, oh Dukanya bakal jadi pemain bola gitu ya. Nah, ternyata plot twist nih hidupnya jadi gitu. Udah kan karena apa, mungkin karena banyak tugas sekolah juga kali ya. Terus masuk SMP juga, jadi kayak waktu buat kesana juga berkurang. Jadi akhirnya jarang main bola, tapi paling penggantinya kayak futsal aja sih sama teman-teman. Masih nggak main futsal sampai sekarang, masih nggak? Pas di Solo masih, cuman sama di Jakarta belum pernah lagi. Karena pandemi, terus juga sepatu nggak ketemu ukuran. Oh gitu. Dia badannya Nuka tuh baru 18 tahun kan? 18 tahun. Lahir 27 Juli bener nggak? Ya, 27 2002. Berarti tahun ini 18 tahun. Iya, benar. Tapi dia lebih tinggi, ukuran sepatu berapa? 45. Tolong cariin. Tolong cariin. Biar bisa main futsal bareng. Jangan sampai gara-gara ukuran sepatu jadi kendala main futsal. Itu kan keseruan dulu zaman-zaman main bola, terus cita-cita jadi pemain bola, jalan hidup membuat akhirnya jadi penyanyi, dan sekarang konsentrasi untuk jadi seorang penyanyi, serius buat jadi penyanyi. Tapi cerita-cerita seorang Nuka di zaman-zaman ABG itu apa sih Kak yang seru? Ada nggak yang diingat yang seru zaman-zaman SMA-nya? Mungkin kisah cintanya, jatuh cinta pertama kali kapan? Atau memang baru-baru ini aja? Atau mungkin dengan teman duet kemarin? Sebenarnya kalau kisah cinta aku dijadiin film kayak ratingnya 3 deh. Kenapa dong? Flat aja gitu. Soalnya aku juga entah terlalu polos atau entah terlalu cupu, kayak nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kan misalkan nih kakak kan udah pada itu semua udah pada ada pacar gitu. Terus aku kayak belum ada sendiri kan. Terus Zaman SMA tuh? Zaman sampai sekarang sih. Oke, sampai sekarang. Hampir terjebak. Terus juga apa kayak ya udah aku mikir lah tuh ntar aja lah, gampang gitu, aku fokus karir dulu gitu, pengen taruh gitu kan. Wah, kan ya gina banget, kenalin lu. Taruh. Terus dan ya apa ya, waktu SD itu pernah kelas 6 itu bisa dibilang pacaran, cuman kayak aneh gitu loh. Jadi kan aku bilang suka sama dia nih, terus dia juga suka, terus dia bilang kamu suka kenapa nggak nembak gitu? Asik, anak kelas 6 SD nembak dia. apa tuh? Iya, terus aku tanya kakak dong, Mas, nembak tuh apaan gitu? Oh ya udah tembak aja. Oke, aku ketik mau kakak aku tembak. Aku ketik gitu tuh. Itu SMS. Zaman itu apa? Itu Line apa? Oh, udah line. Oh, dia generasinya udah line, bukan SMS. Mau kakak aku ketembak. Terus dia jawab apa, Nuk? Terus iya mau gitu. Iya mau. Terus ceweknya jawab mau lagi. Udah gitu kan aku nggak tahu kalau pacaran tuh. Terus dia maunya mau apaan? Mau ditembak gitu aja. Terus abis itu setelah itu beberapa hari deh, kayak seminggu gitu. Terus akhirnya dia minta putus kan, terus tapi ngetiknya tuh kayak aku mau PU titik gitu kan. Oh, PU. Oh, itu dari siapa? Dari dia. Dari dia gitu. Ini menarik loh, PU titik terus. Apa nih? Terus aku Tebak-tebakan ya. aku putus Kuis, gitu, iya. gitu.
Terus dia, iya putus, terus aku ya, oke gitu. Udah gitu, aku juga nggak tahu itu apa gitu. Seru banget ya. Pas main tebak-tebakan loh. habis itu sempat ketemu lagi kan pas SMP ada acara itu ketemu. Satu sekolah nggak? Enggak, dia jauh. Terus ketemu satu acara, habis itu ngobrol lagi, terus main third order. Jadi dulu tuh zamannya kayak ngungkapin suka tuh lewat third order. Ya oke. Seru deh. Berasa ABG lagi nih kita ngobrol. Terus waktu itu pertanyaannya awalnya masih ya biasa lah. Terus pertengahan tuh udah mulai mancing ke situ tuh, kayak ke arah kamu masih suka sama ini nggak gitu-gitu. Oke. Ngulik-ngulik perasaan lama ya. Gitu. Terus akhirnya kayak bilang mau balikan atau enggak gitu. Oke. Terus kan aku waktu itu udah sedikit paham tuh apa artinya itu. Ya udah mulai ngerti istilah-istilah gitu ya. Aku ngomong iya waktu itu, ya udah gitu. Terus itu cuma 4 hari doang. Terus aku terus dia kirim lagi. Enggak. Pukul lagi gitu. Aku yang ngomong kan kayak kayaknya kita itu aja deh kayak temenan aja, sahabatan aja gitu. Akhirnya dia sampai udah sedih gitu, terus besoknya aku dihubungin sama teman sekolah dia. Terus kamu ngapain dia gitu, kan aku nggak tahu dia siapa. Terus aku tanya, ini siapa dia yang chat gitu. Terus aku temennya si ini. Oh iya, dia di sekolah. Cewek apa cowok tuh temannya? Cewek. Oh cewek, oke. Oh iya, dia di sekolah gini nangis nggak mau makan gini. Aduh, banget aku. Merasa tanggung jawab ya. Anak orang nggak mau makan, nggak mau minum gara-gara diputusin duka. Dari situ aku mikir kayak, oh ya udahlah, mungkin aku emang terlalu bodoh buat hal ini kayak gitu. Asik. Jadi terus ya udah, ntar kalau misalkan ada lagi ya let flow aja lah gitu, nggak mau terlalu ngejar juga, nggak mau terlalu maksain juga gitu. Mas sejak itu belum pernah pacaran lagi seorang Nuka? Kalau suka sering, kalau pacaran belum pernah. Kayak apa sih karakter yang Nuka suka tuh? Soalnya gini loh, aku tuh ngeriset kan, ngeliat bahkan di Instagramku tuh sejak bikin Tamu Naga tuh banyak yang nge-DM kadang sama Nuka dong, terus banyak yang komen-komen, terus yang pas kita perform di Dahsyat pas taping nonton banyak yang komen, wah Nuka lucu, ganteng, suaranya bagus banget gitu kan ya. Sadar nggak sih dengan itu? Terus kayak apa sih, memang tipenya Nuka tuh kayak apa sih? Sebenarnya kalau tipe ada, cuman aku nggak mau terlalu kayak maksain buat seperti itu gitu loh. Kan kalau tipe kan pastinya ada yang seiman, ya juga intinya sih itu aja sih paling. Intinya seiman. Karena kan pengennya sih kalau bisa satu ya udah satu aja gitu sampai nanti gitu. Kalau Mahal ini gimana Mahal ini? Kok dia langsung break? Udah sih. Ya udah cuma teman duet aja gitu. Nggak ada percikan apa gitu, jalan bareng, promo bareng. Oh kalau itu sih. Santai aja, minum dulu. Ngobrolnya langsung serius deh. Kita deket teman aja kan karena butuh chemistry juga. Jadi kayak ya udah gitu. Sharing gitu. Kalau di angkatan idol siapa yang paling lucu? Kalau paling lucu tuh maksudnya dari face-nya atau dari kelakuannya? Iya, dari face, dari kelakuannya yang ini kayaknya lucu banget nih selama karantina, mengganggu dan menggugah perasaan. Oh kalau mengganggu dan menggugah perasaan seorang Nuka. Aduh gila nih selama karantina dia lagi gitu kan, karantina ketemunya sering kan. Mungkin karena aku terlalu pendiam kali, jadi aku nggak sering diganggu juga. Tapi kalau dari secara kayak perilaku sih paling kayak bukan petakilan sih, mungkin aktif gitu ya. Ziva ya. Jadi kayak apalagi habis mengonsumsi gula tuh kayak berkali-kali lipat gitu. lebih ke ngebully Ziva sih sebenarnya. Emang kan anaknya dia aktif gitu kan. Oh ya, aktif ya, seru banget. Kayak itu cuma bercandaan aja sih kan. Dia waktu itu lagi yang kayak gini banget, terus bercandaan, kamu abis makan coklat ya gula ya gitu. Jadi aktif banget gitu. Udah kecil, mungil, aktif lagi. Tapi pernah bikin lagu nggak buat cewek gitu selama? Nah itu dia, jadi setiap aku suka tuh aku coba buat ambil ambil sisi positifnya gitu. Jadi aku buat lagu sambil ngebayangin orang yang aku suka gitu. Apa lagunya? Yang mau rilis besok? Bukan. Oh bukan? Kalau itu sih belum. Kadang aku simpen di note aja. Aku voice note aku simpen. Udah banyak ya? Ada. Next single gimana Next single?
Kalau next single itu Persiapannya gimana? sebenarnya udah ada beberapa 5 atau 6 pilihan lagu dan sebenarnya ini lebih ke itu sih kayak pasar mana yang mau aku ambil. Jadi pengen dibuat pop sekalian. Planningnya seperti apa tuh? Pop yang lebih kayak ke folk indie gitu. Kan soalnya aku kalau pribadi aku mungkin lebih suka musik yang agak apa ya, santai gitu, nggak terlalu berat lah istilahnya popnya. Ya folk, Ya, itu seneng folk berarti lu kayak folk pop gitu. Pop sih, maksudnya nggak yang terlalu indie banget, cuman yang pop kayak apa ya, mungkin Tulus. Oke, gitu-gitu. iya. Nah, jadi aku buat lagu yang musiknya mungkin iringannya cuma gitar, piano sama sedikit string gitu-gitu aja sih. Dan dari segi lirik pun aku apa ya, ada yang to the point, ada yang kayak misalnya pakai perandarannya gitu. Yeah. Jadi kalau misalkan aku rilis single ini nih si A, ntar nih pasarnya bisa ke pop atau mungkin di mana aja gitu. Kalau misalkan di indie kan pasarnya dia lebih apa ya, saya lebih kayak spesifik gitu mungkin lah, spesifik gitu. ya. Jadi itu juga sih yang dipikirin sekarang. Berarti masih ini ya, masih milih-milih ya buat next single ya. Mau kayak apa, genrenya apa. Karena kan lagu gue udah milih. Kalau lagunya sih udah ada, tinggal pilih nih mau jalan yang A atau yang B gitu. Karena kan juga kalau sampai salah ambil jalan kan juga bahaya juga sih. Emang seorang Nuka tuh referensinya siapa sih? Referensi bernyanyinya, referensi bermusiknya? Kalau dari dalam tuh Noah, Tulus Noah. tuh. Terus kalau ini tuh Dia Fortunes, 420 gitu. 420. Kalau dari luar, Bryan Adams tadi? Bryan Adams maksudnya? Ya. Keterlaluan kalau nggak masuk ya. Udah dibikin -1 sampai 4 macam nggak jadi referensi, keterlaluan. Ya kan itu mungkin lagunya itu ya kayak lagu-lagu yang 90 jadi agak gitu mungkin musiknya. Itu Bon Jovi, terus Shawn Mendes yang sering banget sekarang. Shawn Mendes itu lagi didengerin banget nih. Lagi dengerin banget. Sampai orang-orang enggak? Kadang-kadang kita kalau ngeliat referensi itu bukan hanya lagu dan karakter vokal atau cara dia nyanyi, tapi referensi sampai cara dia bergaya semua gitu. Bener. Soalnya kelihatan. Waktu itu lihat caranya waktu dia manggung kan, caranya megang gitar nih. Terus cara dia berdiri gitu kan. Soalnya aku pas manggung itu pernah lihat kok aku kayak agak aneh gitu berdirinya gitu ya. Terus aku sampai dia lihat kakinya kanan lagi kakinya satu. kayak apa gitu. Stand mic kan ada kakinya 3 nih. Terus yang ngadep ke kita tuh kaki yang mana gitu loh. Terus sampai sedetail itu ya. Terus pas dia berpakaian, dia pakainya apa aja gitu sambil lihat. Potongan rambut. Mau manjangin kayak dia juga gitu nggak dikali-kali gitu. Itu benar tuh. Jadi kan rambutku nggak bisa panjang, saya kalau panjang tuh tebel jadinya kan kayak bervolume gitu. Nah aku maksain pengen kayak dia. Kayak Shawn Mendes kan gitu. Dia rambutnya kan wavy cuman jatuh panjang gitu. Iya. Gitu. Oh jadinya malah naik gitu ya. Jadi kebal gitu ya. Apa yang kayak Shawn Mendes? Tapi kamu nggak bisa nih. Kenapa kamu smoothing aja dulu ya smoothing terus diikalin. Kan terus jadi Shawn Mendes. keritingnya ada sama, cuman panjangnya itu nggak bisa. Aku karena kalau panjang itu tebel. Tadinya maksudnya pengen jadi kayak Shawn Mendes gitu ya. Gitu dipanjangin jadinya Shaun the Sheep gitu. Terus sekolah gimana? Lu kemarin baru selesai ya berarti tahun ini? Iya tahun ini lulus. Dan waktu itu ya jalur corona lah. Jalur corona ya. Waktu itu kan yang UN ditiadakan. Berarti kan terakhir sekolah pas Idol kemarin tuh masih bolak-balik Solo, Jakarta. Idol itu selesai Idol ya? Iya selesai Idol masih balik ke Solo dulu. Ya, buat ngerjain beberapa ujian. Terus masih bolak-balik Jakarta kan, kegiatan promo segala macam persiapan. Gak ada. Jadi stay di Solo. Jadwalnya dikosongin gara-gara UN. Fokus dulu. UN. Nah, ternyata pas jadwalnya udah dikosongin, UN ditiadakan. Tuh, jadilah saya menganggur sebentar. Gimana tuh, Nuk? Udah siap-siap, udah balik ke Solo, udah belajar fokus nih buat UN. Jadi waktu di karantina aku juga ngerjain ulangan kan. Terus aku nggak belajar sama sekali itu. Terus nggak belajar sama sekali. Pas di karantina nggak belajar sama sekali. Jadi di karantina ada homeschooling sih, cuman pas hari itu masuk, besoknya udah lupa. Kan karena aku belajar lagu juga nih. Iya fokus sama lagu juga kan. Setiap minggu itu kan belajarnya langsung, cuman ada waktu 1 minggu kan buat ngulik satu lagu itu. Terus waktu ulangan tuh aku di kamar kru kan, biar dijagain biar nggak kontak gitu lah. Itu pun aku juga. Emang dijagain sebegitu, tetap gitu juga ya? Iya maksudnya biar nggak lihat buku lah gitu. Terus aku bilang, Kak,
mau ditinggal juga nggak apa-apa, buku-buku masih di kamar semua kok rapi. Aku ini paling, jadi waktu itu ada soal, aku nggak tahu nih tentang apa gitu, ada gambar gitu kan. Terus aku jawab, aku tiru gambarnya doang. Aku tulis ulang soalnya, jawabannya aku terus masukin nomor acak gitu. Yang penting rame gitu. Yang penting kelihatan berisi ya jawabannya. Berisi gitu. Udah terus aku kirim selesai. Aduh. Tapi gimana sih Nuk rasanya tamat sekolah terus jalur corona gini kan banyak yang ngerasain tuh sekarang tuh. Sempat ketemu teman-teman nggak kemarin? Sempat waktu di sekolah ya, cuman sekarang udah belum lagi. Udah nggak sempat apa pamitan gitu, nggak sempat Pamitan. perpisahan gitu atau Oh, online? belum ada. Online streaming belum ada ya? Nggak ada. Jadi waktu itu benar-benar habis selesai bubar udah gitu. Jadi nggak ada apa sih biasanya habis itu kayak graduation yang online gitu nggak ada. Nggak ada ya? Ada yang berubah nggak Nuk? Dari dulu sebelum ikutan idol sama setelah ikutan idol, setelah rilis single dengan teman-teman pas SMA gitu? Karena kan agak jarang kan yang teman-teman yang udah merilis lagu tapi masih sekolah gitu, terus dapat exposure yang luar biasa seperti idol gitu. Ada yang berubah nggak sih Nuk? Kalau berubah sih pasti ada. Jadi dari mungkin ya pertemanan yang di sini lebih luas aja kayak kan linknya lebih lebar juga, banyak kenal orang baru juga. Tapi kalau ke teman sekolah sih apa enaknya tuh bisa sama gitu loh. Jadi dia kayak nge-treat aku ya sama kayak dulu. Jadi kayak bercanda Nggak aja. berubah ya? Nggak berubah. Sama aja ya? Nggak yang Selalu kayak aja. pas ketemu jadi canggung gitu. Paling mereka ketemu, gimana Tiara gitu ada nggak? Nah, malah salam gitu terus. Pasti ada ya? Datang ke sekolah terus tiba-tiba dikalungin apa gitu. Dikalungin apa? Oh, Gitu. jatuh sebagai bintang gitu ya? Gitu. Luka pulang gitu ya? Dan aku Seru pas, banget sih. aku waktu itu masuk kan harusnya hari apa ya? Ada hari gitu. Terus aku bilang ke mama, aku belum kuat masuk gitu. Aku pengen di rumah dulu. Karena Mau istirahat? Iya. Atau belum kuat? Kayak takut aja gitu. Jadi aku Menemui hingar-bingar di sekolah gitu teman-teman sekolah gitu. aku ngerasa maksudnya kayak orang baru lagi gitu. Kan karena diliatin mungkin kan. Terus pas aku masuk, luka gitu. terus pas aku masuk, ya terus aku kayak cepet-cepet gitu kan. Ya udah masuk. Terus pas itu kan di kami kira ada kelas nih. Dan mereka pada nyanyi semua nih. Nyanyi lagu. Nyanyi lagu yang aku pernah bawain di Idol gitu. Oh iya. Terus pada teriak Kode. Nah, terus wih lu kok pulang, terus aku ngapa lagi kan malu kan gitu. Masuk ke kelas gitu. Jadi tapi seru sih. Seru banget Nuk, itu nggak kebayang sih maksudnya ada di posisi yang cerita flashback dikit aku tuh punya album pertama tuh udah umur 24 tahun malah gitu. Jadi kayak punya momen kayak Nuka tuh seru banget, masih masa SMA, terus bisa ikut idol, terus bisa rilis single, ketemu dengan teman-teman yang masih seru-serunya, lucu aja gitu, seru aja gitu. Terus kalau yang live IG sama Public The Band kemarin gimana ceritanya? Itu gimana ceritanya tuh? Jadi Seru tuh kayaknya. waktu itu aku pengen cover aja di Instagram, bosen gitu terus. Tapi aku nggak tahu mau cover apa. Terus akhirnya kan lagu itu kan apa yang Make Man tuh lagi viral tuh di TikTok tuh. Nah, terus kata kakak kayak, "Nuk, cover lagu ini aja." Nah, ini lagu apa gitu. Di TikTok viral gitu. Karena nggak main TikTok tuh. Oh, Jadi enggak Mei? sekarang ada, Sekarang cuman main? dulu nggak. Aku taunya dulu tuh TikTok cuma joget-joget. Sama tuh kita tuh, kirain dulu TikTok tuh buat joget-joget doang. Jadi dulu buat joget-joget kan, terus enggak, tapi di Instagram oke nggak apa-apa. Jadi aku tulis captionnya nggak bisa TikTok, aku nyanyiin aja gitu. Oke, iseng tuh. Ternyata di notice sama vokalisnya waktu itu. Vokalisnya Public The Band sama Public The Band terus kayak, "Nuk, di notice vokalisnya kan aku nggak tahu siapa namanya waktu itu." Terus kayak keterlaluan. terus terus dia untungnya dia udah kayak verified kan, terus aku gampang carinya, oh ini ya Inggris gitu ya, terus makasih, thank you so much gitu. Terus dia bilang lagi ya, "Oh, suaramu lebih bagus daripada aku gitu." Oke, Terus gitu. Aku bilang lagi, enggak, kamu lebih bagus karena itu lagunya kamu yang buat dan itu bisa viral gitu. Oke. Nah, terus besokannya jam 1 pagi dia nge-DM buat live IG. iya kayak buat collab gitu lah Oh, collab, bareng ya. gitu. Nah, akhirnya terjadilah waktu itu kapan ya? Ya adalah live Instagram gitu. Itu deg-degan sih. Gimana rasanya, Nuk? Kan aku juga maksudnya bahasa Inggrisnya juga ya bisa, cuman ya nggak lancar-lancar banget lah. Oke. Jadi Ya lebih lancar dari aku lah pasti. jadi aku Terus. deg-degan terus kan apa jaringannya waktu itu sempat bermasalah tuh. Terus kayak aku Oke. panik juga. Itu kan. di mana? Di rumah? Di rumah. Di rumah. Terus? Tapi sejauh ini lancar. Terus pas pas ngomong tuh aku sempat kayak mikir, terus ada bahasa Indonesia keluar kayak
what is your opinion apa? Aku kayak gitu-gitu. Iya. Terus. Bener dia nggak perhatiin. Ya udah terus akhirnya kayak kan sama kakak aku. Oh, live-nya itu bukan cuma perform, live ngobrol Ngobrol gitu. aja. Oh, kayak cicat live gitu. biasa. Oh. Terus perform lagunya Make You Mine, terus kayak nyanyi bareng gitu-gitu. Seru banget, seru. Seru banget. Itu momen Minum yang dulu, tidak terlupakan. Tapi emang suka sama mereka? Atau emang kebetulan, lagunya lagi viral terus ada Jujur coba sih ya? karena lagunya itu sih. Lagu viral ya? Kalau misalkan tuh lagu viral aku juga nggak tahu sih. Yap. Mungkin bisa dibilang beruntung juga sih. Beruntung ya? Iya beruntung juga. Terus seorang Nuka tuh selain bola, selain nyanyi punya hobi lain nggak? Apa ya? Main game. Lagi seru main game apa? Sekarang paling sering Mobile Legends sih sama PES paling. Mobile Legends sama PES? PES bukan FIFA, kenapa nggak FIFA? FIFA di konsol. Kalau PES? PES di sini ada. Oh, PES tuh lebih seru main di Sini juga sih. mobile ya? Cuman di sini Kalau ada kan. PES? Jadi kan, Oh, gitu. Soalnya aku udah lama nggak main konsol juga. Ya sebagai Pelarian konsol, ya? aku gak di sini. Bikinnya- Soalnya aku waktu itu pernah di HP ini gak ada game sama sekali. Lebih seru FIFA atau PES? Anak Sama FIFA soalnya. FIFA sih, cuman mungkin lebih realistis. Wah ini kalau aku salah ngomong dihujat nih. Enggak kan bebas. Pasti punya fans. PES tuh punya fans sendiri, Iya, terus FIFA punya fans sendiri. Sama, mereka saling hujat juga sih. Sebagai disclaimer aja, FIFA sama PES sama-sama bagus. Iya, langsung disclaimer sama-sama bagus. Luar biasa, sudah mengamankan diri. Terus? Kan karena mungkin awalnya aku main FIFA ya, jadi kayak aku lebih cenderung ke FIFA gitu. Kalau buat konsol, Iya. kalau main di sini lebih seru PES. PES. Karena Pakai tim apa? Juve pasti. kalau FIFA dulu Madrid. Dulu karena ada di mana ada Cristiano Ronaldo. Iya. Sekarang Juve. Tapi kalau di PES aku seringnya Arsenal. Oh gitu. Kenapa Arsenal? Karena waktu tahun berapa ya? 2017-18 gitu. Kan Lagi ada siapa tuh di sana? strikernya Giroud. Oh, oke. Terus kanan kirinya Sanchez sama siapa ya? Ada gitu. Pokoknya intinya kanan kiri cepat, strikernya tinggi. Strikernya tinggi, gede Jadi gitu buat ya, Giroud. crossing, headernya cukup. Terus buat bodinya juga menang. Oh, dulu kanannya Theo Walcott. Iya, iya Iya benar. kan? Itu dia. Bener kan? Kirinya Sanchez. Iya, kirinya Jadi Sanchez. cepet-cepet tinggi Giroud. gitu. Iya benar. Itu strategi yang bagus. Tapi kalau klub senengnya Sekarang Kalau klub bola? Juventus. Juventus. Ya. Jadi bisa berubah-berubah tergantung Cristiano Ronaldo ya. Iya benar. Sama temanku juga ada yang tapi gitu. Real tuh. Madrid sekarang jujur agak menurun performanya juga sih. Ya, tapi kan masih di atas dia, mending daripada Barcelona. Oh iya juga sih. Tapi Barcelona Real Madrid sama-sama bagus. langsung takut lagi. Disclaimer lagi. Sama-sama bagus. Nah, biasanya kan kita tuh apalagi kayak Nuka gitu kan masih 18 tahun, pasti punya bucket list. Umur sekian pengen ini, umur sekian pengen ini, terus pengen apa, udah ada nggak sih Nuka dari sekarang pengen apa aja ke depannya? Sebenarnya dari dulu SMP itu sampai sekarang masih sama sih. Kayak bucket list yang pertama tuh pengen umrohin keluarga, itu paling nomor satu. Amin. Terus yang kedua tuh aku pengen jadi musisi internasional. Jadi Amin. Jadi kan aku mikirnya, jadi aku sambil nyoba buat lagu bahasa Inggris juga. Dan kalau misalkan pun sebisa mungkin, secepat mungkin kayak di luar itu biar bisa ngenalin aku lebih jauh juga dan bisa bawa nama Indonesia juga kan ke luar gitu. Kan Udah persiapan kesana juga ya? Selain bikin lagu Indonesia, udah bikin lagu bahasa Inggris juga? Iya, jadi siapa tahu kan maksudnya kayak keberuntungan nggak tahu sih ada di mana. Iya, yang penting kitanya udah siap. Udah siap. Jangan sampai pas kesempatan ada kitanya nggak siap kan. Terus aku pasti selalu cari referensi yang dari musik-musik luar yang terkenal lagi gimana. Kan sekarang kan kayak hip hop R&B gitu ya. R&B banget. Nah, Ya, kalau R&B nggak, banget. Kalau di UK itu Hip-hop paling R&B ya. Louis Capaldi yang gitu-gitu lagunya. Wah, Louis Capaldi. Nah itu aku buat lagu yang semacam itulah gitu. Dan ya sih kayak aku mikirnya tuh kalau lihat konser yang kayak Coldplay yang di Sao Paulo, Paris tuh kayak seru gitu, Ya. banyak di stadion. Ya. Kayak mau ngapain aja bebas gitu. Terus penontonnya seru gitu. Ada Cita-citanya mimpi. itu ya, kebayang itu ya. Cita-cita paling besar sih itu. Dua itu. Amin, mudah-mudahan kesampaian. Satu lagi nih, terakhir nih. Ini dari sini loh, Nuka. Bukan dari seorang naga loh. Mahal ini atau Leodra? Pilih satu ya? Iya. Saya beda nih, ada momen sendiri-sendiri. Kenapa? Jadi Apa? aku ceritain Mahal dulu ini awalnya. kenapa, Leodra kenapa? Ya, awalnya Oke. ceritain.
karena mahal ini karena duet, karena duet. Dan Diadul juga kalau Diodra ini karena aku udah kenal dulu di IMB. Pernah bareng ya? Pernah ikut? Nah, sebelum itu udah pernah 2012. Jadi dia lomba nyanyi itu Diodra ikut juga. Dan IMB juga ikut juga, jadi udah kenal dari kecil. Sebelum Idol udah sering ketemu ya di kompetisi terus? Sampai sekarang di Idol ketemu lagi nih, jadi kayak dulu waktu pertama kali ketemu di Idol juga agak canggung sih, aku juga kayak diem gitu. Terus padahal udah pernah ketemu kan sebelumnya? Maksudnya nggak komunikasi yang seperti teman gitu. Udah kenal tuh kayak dia protes, kamu kok sombong pertama ketemu aku nggak dia apa? Aku kayak merasa ya sombong. Terus? Jadi akhirnya pas ketemu ya udah kayak biasa lagi, udah canda gitu. Nah kalau mahal ini karena karena dia partner duet, terus juga sering bareng juga karena promosi gitu. Jadi kalau selalu milih sih susah. Aku netral aja. Kalau harus milih? Aku pilih atau. Ya udah atau, jawabannya atau. Sekarang kita bacain komen-komen yang di Instagram. Ini ada Arum261095. Collab bareng please Bang Ipe Sinaga dan Drunuka 02 bikin single baru versi duet. Mantap nih. Amin. Semoga ya, semoga ya. Siap. Semoga ya. Ada nih, single baru Nuka. Oh, ini dia. Ada Cicak Saurus. Iya, ini Cicak Saurus bener namanya tuh, ya kan? Cicak Saurus. Single baru Nuka menceritakan tentang apa? Ditulis sendiri kah? Udah boleh ceritain belum? Kalau ditulis sendiri, ya ditulis sendiri. Kalau tentang apanya nanti aja. Banyak loh soalnya up. Oh, banyak yang pertanyaan sama tuh dengan si Cicak Saurus. Yang jelas lagunya ditulis sendiri. Ada tulis sendiri. Tapi ceritanya rahasia ya. Ditunggu ya. Dalam waktu dekat tapi ya. Insya Allah. Kita doain ya. Kita doain. Terus ada Yaela Hawan. Nuk. Ya benar Yaela Hawan namanya. Namanya kan unik. Nih, Nuk, kamu kan suka nyiptain lagu. Kira-kira itu ngalir gitu aja sesuai yang lagi kamu alami atau emang ngarang meskipun nggak sesuai dengan kehidupan kamu? Jadi itu benar-benar pengalaman atau kayak berimajinasi aja? Sejauh ini sih berdasarkan pengalaman. Karena kalau aku pernah nyoba berimajinasi, terus aku dengerin ulang tuh nggak masuk akal. Jadi aku agak susah kalau berimajinasi. Walaupun lebih senang yang real ya? Iya, saya kan kalau misalkan real juga kita bisa nyanyiin pakai rasa juga kan. Kita bisa penyanyi itu tulus. Tapi kalau berimajinasi aku belum terlalu bisa juga, masih belajar sampai sekarang. Iya. Kan juga. Tapi berharapnya sih next bisa, karena kan mau nggak mau harus. Iya. Jadi nggak selalu melulu tentang diri kita sendiri. Tapi masih muda sih. Iyalah yang real dulu lah. Masih banyak ceritanya. Apa? Stuck gitu pengen buat lagu gitu. Iya ada. Jadi kalau dulu kan banyak pengalaman pribadinya. Maksudnya pengalaman pribadi itu kan nggak hanya soal cinta-cintaan kan. Maksudnya masa-masa ABG itu masih banyak mainnya, masih banyak ketemu orang. Kita makin dewasa kan circle-nya makin sedikit, terus makin lebih fokus dengan keluarga. Akhirnya butuh imajinasi, butuh referensi. Jadinya nonton film lah, terus dengerin lagu lain atau mungkin menjawab lirik lagu lain kayak gitu-gitu jadinya. Tapi kalau masih muda sebisa mungkin yang real dari hati. Ini Mentari Pagi _99 Nuka, ada keinginan buat bikin grup band nggak? Aku udah punya dulu sebenarnya. Oh pernah ngeband? Iya, di band keluarga juga sih. Oh gitu. Namanya Detroit, cuman sekarang bisa dibilang masih vakum sih. Tapi personilnya emang kakak kayak gitu? Ada kakak, ya kakak drummer, terus juga sempat ada yang satu main keyboard, teman sekarang udah enggak. Tapi yang lain karena mungkin ada kegiatan sendiri, jadi dan aku juga sekarang kan fokus buat solo dulu, jadi kayak vakum dulu. Oke, fokus solo dulu. Bener loh, fansnya banyak banget, nggak selesai. Ini bagus nih. Kapan nih Nuka up konten di YouTube channelnya sendiri? Hehe, yuk rajin yuk bikin konten gitu ya. Gimana nih Nuk? Padahal channel Nuka tuh banyak loh, 80 ribuan subscriber loh. Dikit lagi 100 ribu. Ini kan waktu di Solo itu karena kegiatannya nggak terlalu banyak dan aku juga sama adik-adik kan, jadi kayak rame lah bawaannya, jadi kayak banyak konten gitu. Jadi di Solo tuh aku seminggu pasti ada upload gitu. Aja, biasanya apa cover? Enggak, jadi biasanya tuh kayak macam-macam lah, ada Q&A, ada yang main game, ada yang make up lah, apalah gitu, rame pokoknya. Tapi selama di Jakarta ini karena stuck ide juga, terus
karena adik-adik juga nggak ada kan, jadi kayak sepi gitu. Terus nggak tahu mau konten Mau apa. bikin apa nih Iya, gitu ya. Tapi terakhir udah up cover sih, udah up cover. Cover udah bikin lagi, Cover udah, cover. cuman baru sekali itu doang. Dan ya viewsnya lumayan sih walaupun nggak sebanyak yang dulu. Tapi sekarang Belum sih. Belum sih. Katanya kan kalau bikin konten gitu yang penting konsisten gitu loh. Iya bener sih, Yang susah itu adalah konsisten. konsisten itu. Ada lagi banyak banget. Single baru banyak banget cerita apa, coba nyanyi satu kalimat bareng. Kita berdua nyanyi bareng. Satu kalimat. Lagu apa ya? Satu kalimat. Lagu apa no? Unik minta satu kalimat. Iya satu kalimat. Satu lagu. Lagu apa? Oke. Di mana kamu? Apakah kau rindu? Selalu susah buat lupa. Hati tak bisa berdusta. Boleh lanjut nih, kita dikit lagi nih, karena banyak banget loh. Nah, ini ada yang bagus nih dari S1 Mamora. Si Momora apa? Oke. Bang, S1. rahasia kalau lagi nyanyi di tempat umum biar telinga kita nggak annoying dengan suara sendiri. Dari kata-kata. Tips dari Nuka dong, kan tamunya Nuka. Gimana tipsnya tuh? Kita mau nyanyi di tempat umum supaya nggak annoying sama suara sendiri. Ada tipsnya satu. Pakai headphone. Headphone terus enggak, iya mau nggak mau harus terbiasa sama suara diri sendiri nggak sih? Terbiasa sama suara sendiri. Kayak misalkan kita kan mungkin nyanyi sama rekaman pasti agak beda suaranya. Iya, Terus banget. kalau misalkan orang yang rekaman terus dengerin suara sendiri pasti udah terbiasa. Jadi kayak mungkin coba sering-sering nyanyi, kalau nggak rekam suara sendiri, kalau nggak aku pernah ada di YouTube tuh apa Coach Indra Aziz katanya nyanyi tapi ditutupin gini. Jadi ini supaya suara ini katanya kita kayak ngedengar suaranya lebih. Ya jadi kayak orang lain tuh ngedengar suara kita kayak gini katanya. Katanya sih gitu, apalagi gitu. Oke, dapat ilmu tuh. Dari Kanaga mungkin ada. Udah, itu udah bagus banget. Itu udah bagus banget dari Nuka. Harapan Nuka ngeband bareng. Coba Nuka lihat juga nih, ada yang pengen dibacain nggak pertanyaannya? Ini udah sering pertanyaannya. Ini boleh nih, ada Univer Nomi. Kalau misalnya tahun depan udah mulai kuliah, apa bakal lanjutin industri musik atau fokus kuliah dulu? Musik, pasti musik. Serius, musik. Lanjut. Konsisten ya? Iya, lanjut. Musik dulu. Tapi kuliah kan bisa kapan aja kan. Belajar bisa ya sambil main musik juga bisa tetap kuliah kan. Terkadang kita dapat pelajaran itu dari kehidupan kayak gini nggak sih? Maksudnya misalkan di sekolah kita diajarin ilmu tentang ilmu ya teorinya teori. Cuman kita kayak lebih banyak mendapat pelajaran tentang kehidupan ya di luar di lapangan, benar dalam kehidupan real, in real life. Bukan pertanyaan sih, dia kayak nyuruh buat ciptaan lagu spontan tentang perbedaan. Terlalu berat sih. Bisa nggak? Perbedaan apa ya? Otak lagi stuck sih. Soalnya kadang kalau misalkan lagi lancar nyeplos, kan kalau lagi stuck udah Mikir dulu ya, butuh proses. Mohon maaf, tapi terima kasih. Next ya, ditunggu pokoknya di channelnya Nuka. Ntar lagu tentang perbedaan. Ini pertanyaan unik nih. Mana, Nuk? Dari Nuka Luf, kalau tidur enakan miring ke kanan atau ke kiri? Asih loh pertanyaan. Enakan miring ke kanan apa miring ke kiri? Kanan enak, cuman terkadang kiri juga enak. Tergantung suasana hati berarti. Aduh. Mantap pertanyaan. Apalagi yang seru nih pertanyaannya nih. Apa? Oh nih, pernah ngerasa dari Clayzia. Pernah ngerasa down gak sih Nuka belakangan ini? Belakangan ini pernah. Kenapa Nuk? Karena apa ya? Aku nganggep stuck aja gitu. Kayak misalkan lagi buat lagu terus aku nggak ketemu inspirasi apa gitu, aku jadi apa ya? Jadi overthinking, jadi misalkan ya itu tuh paling takut ganggu banget nih. tuh. Makanya kayak overthinking tuh kenapa harus ada overthinking gitu. Bisa langsung kelihatan tuh Nuk, wajah-wajah banyak pikiran gitu. langsung kuyu gitu. Ada lagi nggak? Oke. Penting atau tidak support sistem di luar keluarga atau fans dalam karir kamu? Wah, nih. Mantap. Penting, pastinya penting ya. Selain keluarga, karena kalau misalkan itu kan kita butuh
apa ya, semangat atau butuh motivasi kan sebanyak mungkin. Dan kalau Energi misalkan- positif iya, lah. energi positif sebanyak mungkin dari keluarga pastinya udah ada terus, dan kalau misalkan ditambah dari luar kan pasti itu lebih bagus gitu. Kan dari fans kayak ngasih semangat atau ngasih kayak bisa aja ada di DM gitu, dia sampai semangat Nuka day 1 sampai di berapa gitu, nggak kebaca sih. Kan karena ada banyak kita di milah beberapa juga nggak sih? Apa? Maksudnya support itu kan kadang-kadang, apalagi dari fanbase gitu, kadang-kadang seperti yang tadi kita ngobrol itu, kapan nih single baru, kapan nih lagu baru itu, Iya. sebenarnya maksud hati mereka kan support kan. Iya benar. Tapi buat kita jadi pressure nggak sih gitu? Buat Nuka itu jadi pressure nggak sih? Terkadang jadi kayak tergantung pembawaannya deh, ya nggak sih? Maksudnya Tergantung orang yang nyampein ya. Kalau misalkan orang nyampein, kalau nggak kita lagi kayak gimana keadaannya? Tergantung suasana hati kalau ya. misalkan suasana hati kita lagi tenang gitu, ya udah kayak oke nih terpacu. Cuman kalau misalkan lagi galau, lagi hancur gitu, kayak langsung Semakin apa tenggelam sih? ya. Kayak gitu. Jadi gimana gitu? Aduh. Ya udah cukup ya. Kita bacain ya. Thank you buat semuanya udah nemenin kita di Tamu Naga. Thank you buat Nuka. Masih banyak kan ada. Sukses buat single barunya. Siap. Februari. Februari. Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita tunggu single barunya Nuka. Sukses selalu apapun yang Nuka kerjain. Next kedepannya album, single, konsep-konsepnya kita tunggu juga. Aktifnya di channel YouTube-nya Nuka. Iya. Kita tunggu. Kita tunggu. Sampai ketemu semuanya. Thank you semuanya. Jangan lupa di Thank like, di you. subscribe, di komen. See you. See you Nuka. See you. Demi Tuhan takkan pernah kusiakan Kau anugerah terindah yang terjadi di hidup